Halo, perkenalkan nama saya Lydia Langdetiang. Saya program studi pendidikan IPA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perangkat pembelajaran yang ada di SMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah kalender pendidikan. Ini yang dinamakan dengan kalender pendidikan. Baik, fungsi dari kalender pendidikan yaitu menentukan jadwal kegiatan belajar mengajar sepanjang tahun ajaran, termasuk hari libur, ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari kalender pendidikan yaitu memastikan KBM berjalan sesuai rencana dan memberikan gambaran umum tentang alokasi waktu untuk setiap materi pelajaran. Yang berikutnya ada komponen dari kalender. Komponen dari kalender itu tanggal mulai dan akhir tahun ajaran, hari libur nasional, jadwal ulangan, jadwal kegiatan sekolah lainnya. Yang berikutnya ada program tahunan. Program tahunan ini yang dinamakan dengan program tahunan atau PROTA. Fungsi dari program tahunan yaitu rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran yang memuat seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan kurikulum. Tujuan dari PROTA yaitu menentukan materi apa saja yang akan diajarkan dalam 1 tahun serta alokasi waktu untuk setiap materi. Komponennya itu kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu, tema atau topik kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ada PROMES. Ini yang dinamakan dengan PROMES atau program semester. Ya, fungsi dari program semester yaitu rincian lebih lanjut dari PROTA yang mencakup materi pembelajaran untuk 1 semester. Tujuannya membagi materi tahunan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk setiap semester sehingga lebih mudah dikelola dan diimplementasikan. Komponennya itu materi pembelajaran, alokasi waktu, tema atau topik, dan kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ada alokasi waktu. Ini yang dinamakan dengan alokasi waktu. Fungsi dari alokasi waktu yaitu menentukan jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap materi pelajaran, topik atau kegiatan pembelajaran dalam PROTA dan PROMES. Tujuannya memastikan keseimbangan dalam menyampaikan materi dan memberikan waktu yang cukup untuk setiap topik. Komponennya yaitu jumlah dan jam pelajaran, waktu untuk setiap materi atau topik. Yang berikut, jurnal mengajar. Ini yang dinamakan dengan jurnal mengajar. Jurnal mengajar yaitu catatan guru tentang pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, termasuk materi yang diajarkan, metode yang digunakan, respon siswa, dan kendala yang dihadapi. Tujuannya untuk membantu guru merefleksikan praktik pembelajaran, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan sebagai bahan evaluasi. Komponennya itu nama siswa, mata pelajaran, jenis penilaian, kriteria penilaian, nilai yang diperoleh. Yang berikutnya ada format nilai. Format nilai, fungsi dari format nilai yaitu alat untuk mencatat dan merekam hasil belajar siswa. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian belajar siswa secara individu dan kelompok serta sebagai bahan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Komponennya nama siswa, mata pelajaran, siswa, penilaian, kriteria penilaian, nilai yang diperoleh. Ya, yang berikutnya ada format nilai. Format nilai fungsinya di sini untuk mencatat dan merekam hasil belajar siswa. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian belajar siswa secara individu dan kelompok serta sebagai bahan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Komponennya yaitu nama siswa, mata pelajaran, jenis penilaian, kriteria penilaian, nilai yang diperoleh. Yang berikutnya ada ATP. Ini yang dinamakan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Fungsi dari ATP yaitu
Urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan pembelajaran terarah dan berkelanjutan serta membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Tujuan pembelajaran yang spesifik terukur dapat dicapai relevan dan berjangka waktu. Yang berikutnya ada modul ajar. Ini yang dinamakan dengan modul ajar. Ya. Fungsi dari modul ajar yaitu panduan pembelajaran yang berisi materi kegiatan pembelajaran dan penilaian untuk satu topik atau subtopik. Tujuannya untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan membantu siswa belajar secara mandiri. Struktur dan komponennya itu untuk tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Yang berikutnya ada media. Di sini media saya menggunakan LKPD. Fungsi dari media itu yaitu alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Tujuan dari media yaitu menarik perhatian siswa dan mempermudah pemahaman konsep dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Contohnya seperti video, animasi, alat peraga, atau media digital. Yang berikutnya terakhir ada bahan ajar. Ya, ini yang dinamakan dengan bahan ajar. Fungsi dari bahan ajar yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk membantu siswa belajar, baik berupa materi tertulis, visual maupun audio. Tujuannya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Contohnya seperti buku teks, lembar kerja siswa, PowerPoint, artikel atau video pembelajaran. Baik, tujuannya dari semua perangkat tersebut yaitu ditujukan kepada guru sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Namun, adapun beberapa perangkat seperti modul ajar dan bahan ajar juga dapat digunakan secara langsung oleh siswa dan proses belajar mandiri. Terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin ada kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf.